Teman-teman, kita lanjut ke transaksi nomor 15. Tadi kan kita udah sampai transaksi sampai 14. Sekarang kita mau lanjut ke tanggal 15. Perusahaan membayar tunggakan gaji bulan lalu sekaligus membayar gaji karyawan bulan ini yang sama besarnya melalui kas tunai. Nah, di sini teman-teman bisa ke jurnal voucher. Kemudian kalian bisa masukin date-nya jadi 15/07/2023. Description-nya bisa kita masukkan dengan membayar utang dan beban gaji. Kalau sudah seperti ini, kita bisa lanjut ke account-nya. Di sini kan kita membayar utang gaji, teman-teman. Sesuai dengan besarnya yang sudah kita hitung di Excel, kita bisa buka Excel. Di sini teman-teman bisa lihat untuk yang utang gaji. Di sini untuk utang gaji sebesar 4.018.510. Maka di sini untuk jurnal yang pertama, kita bisa masukkan utang gaji. Utang gaji sebesar 4018510. Kemudian di sini bisa kita masukkan beban gaji karena kita membayar gaji bulan ini sebesar 4.018.510. Jadi nominalnya sama teman-teman karena di soal dia bilang bahwa nominal antara utang gaji dengan gaji yang kita bayar pada bulan ini adalah sama. Makanya keduanya sebesar 4.018.510. Kemudian karena kita membayar melalui kas tunai, maka di kreditnya ada kas tunai sesuai dengan nominal keduanya, yaitu totalnya 8.037.020. Kalau sudah, teman-teman bisa klik Save and New. Di sini teman-teman harus perhatiin dulu kalau keduanya sudah balance. Kemudian bisa kita klik Save and New. Kita lanjut ke tanggal 16 Juli. Membeli in-ear monitor dari Nyonya Kazuha seharga 600.000. Perusahaan mencatat in-ear monitor sebagai perlengkapan entertainment. Jadi, pertama kalian ganti dulu nih tanggalnya jadi 16 Juli 2023. Kemudian, kalian harus perhatiin soalnya. Dia akan membeli in-ear, berarti description-nya membeli in-ear monitor. Kemudian, di sini seharga 600.000. Kita bisa balik lagi ke soal di atas. Nah, di sini dia bilang kita menggunakan kas kecil jika kurang dari 650.000. Karena dia kurang dari 650.000, maka kita akan menggunakan kas kecil, teman-teman. Pertama, kita masukkan dulu di debitnya perlengkapan entertainment, karena kita memberi tambahan perlengkapan sebesar 600.000. Kemudian untuk di kreditnya, kita pakai kas kecil. Kas kecil, karena dia kurang dari 600.000. Jadi, nanti kalau misalkan ada soal seperti ini, teman-teman harus perhatiin di keterangan sebelum soal, di informasi tambahannya. Tuh. Kalau sudah, bisa kita klik Save and New. Kita lanjut ke tanggal 18. Memindahkan saldo dari bank Kakao ke bank lain sebesar 15.500. Kita ganti tanggalnya jadi 18/07/2023. Description-nya memindahkan saldo bank Kakao ke bank lain. Nah, di sini karena kita memindahkan saldo dari bank Kakao ke bank lain, maka di kreditnya adalah bank lain. Karena bank lain ini menerima saldo dari bank Kakao sebesar 15.500.000. Kemudian di kreditnya adalah bank Kakao. Karena bank Kakao mengeluarkan uangnya untuk diberikan kepada bank lain. Kalau sudah, teman-teman bisa klik Save and New. Kita lanjut ke tanggal 20 Juli. Hype Corporation melaksanakan hiburan untuk comeback activity yang dipesan oleh Rena Setiawan, di mana pendapatan comeback activity lebih mahal 5 juta dibandingkan pendapatan promotion activity. Pelunasan tagihan dilakukan 30% tunai dan 45% melalui transfer bank lain. Sisanya akan dilunasi bulan depan. Nah, di sini kan ada nama Rena Setiawan ya. Kita akan melaksanakan, berarti dia udah pesan sebelumnya. Kita lihat ke transaksi sebelumnya.
yang kita dapat dari Rena Setiawan. Di sini di tanggal 7 Juli, kalau misalkan teman-teman bisa lihat, di sini kan Hype Corporation ini menerima pesanan dari Rena Setiawan dan dia memberikan uang panjar atau uang muka itu 15 juta secara tunai. Uang panjar ini merupakan 30% dari total pelunasan keseluruhan. Kita balik lagi ke soalnya. Nah, kita akan membuat jurnal seperti ini ya teman-teman di tanggal 7 Juli. Kas tunai pada pendapatan diterima di muka. Ini adalah untuk mencatat pendapatan diterima di muka atau panjarnya. Kemudian di 20 Juli 2023, di sini kita harus tahu nih total keseluruhannya itu berapa dari activity yang dipesan oleh Rena Setiawan. Berarti di sini kita bisa hitung, kan dia merupakan 30% dari total keseluruhan. Berarti di sini untuk total keseluruhan bisa kita hitung dengan 15 juta kita bagi dengan 30%. Karena dia merupakan total keseluruhan. Berarti total keseluruhan untuk pesanan dari Rina Setiawan yaitu 50 juta. Nah, kemudian di sini dia bilang bahwa pendapatan comeback activity lebih mahal 5 juta. Berarti di sini kita tulis dulu comeback activity dan yang kedua adalah promotion. Nah, dia bilang untuk comeback activity ini dia lebih mahal 5 juta. Berarti untuk kita tahu berapa comeback activity, kita bisa 50 juta kita tambah dengan 5 juta. Karena comeback activity itu lebih tinggi 5 juta. Nanti dapat hasilnya 55 juta. Kemudian karena ini adalah punyanya comeback dan promotion, teman-teman harus bagi dua untuk tahu dia itu berapa. Nanti dapat 27.500.000 dan ini adalah miliknya comeback activity. Kalau kita mau cari promotion activity, caranya bisa 50 juta kita kurang dengan comeback activity. Dapat 22 juta. Atau kalau teman-teman mau hitung terbalik gitu ya, jadinya promotionnya mau dikurang 5 juta, berarti nanti 50 juta kita kurang dengan 5 juta. Nanti dapat 45 juta. Kemudian kita bagi dengan 2. Nih, nanti hasilnya sama aja. Sebesar 22.500.000. Dan kalau misalkan kita mau cari comeback, berarti kan kebalikannya ya. Kita klik yang 50 juta, kemudian kita kurang dengan 22.500.000. Nanti dapat 27.500.000. Jadi nanti caranya sama aja. Tuh. Kemudian di sini dia bilang pelunasan tagihan dilakukan 30% secara tunai, 45% melalui transfer bank lain, dan sisanya akan dilunasi bulan depan. Berarti di sini kita hitung dulu untuk kas tunai. Kas tunai, tadi kan sisanya dari 50 juta ini kan udah dibayar 15 juta sebagai uang muka. Berarti kita kurang 15 juta, kemudian kita kali dengan 30%. Karena dia bilang dia tagihannya itu dilunasi dengan 30% tunai. Maka nanti kita akan dapat untuk kas tunainya itu adalah sebesar 10.500.000. Kemudian untuk transfer bank lain, caranya adalah sama kayak tadi, 50 juta kita kurang dengan uang muka, kemudian kita kali dengan 45%. Ini dapat 15.750.000. Kemudian untuk piutangnya, caranya tinggal kita kurang aja. Berarti 50 juta, kita kurang 15 juta uang muka, kemudian kita kurang 10 juta, dan kita kurang 15.750. Dapat 8.750. Berarti kita udah dapat semua informasinya, dan tinggal kita masukkan ke Accurate. Di sini kita ganti dulu tanggalnya jadi 20.07.2023. Kemudian untuk description ini kita bisa ganti jadi melaksanakan hiburan Rena Setiawan.
Nah, di sini karena kita menerima kas tunai dari Rena Setiawan, maka di debitnya akan muncul kas tunai sebesar yang sudah kita hitung, yaitu 10.500.000. Kemudian, untuk yang kedua itu kita terima dari bank lain di debit, karena kita terima uang sebesar 15.750.000. Kemudian yang terakhir, kita terima piutang usaha dari Rana Setiawan, karena dia ngutang nih, bayarnya di bulan depan. Kita lihat, dia tuh 8.750.000. Nah, tapi teman-teman jangan lupa untuk pindahin pendapatan diterima di mukanya. Ini kan untuk yang tanggal 7 Juli kan? Karena kita sudah melaksanakannya, makanya kita harus pindahin pendapatan diterima di mukanya itu. Lalu kita pindahin ke pendapatan sesuai dengan activity-nya, yaitu comeback activity dan promotion activity. Di sini berarti di debitnya kita tambahkan, sama jangan lupa ya teman-teman untuk isi subsidiary ledger-nya. Sebagai Renestian. Kemudian di debitnya adalah pendapatan diterima di muka. Ini ya, sebesar 15 juta di debit. Karena kita mau kurangi nih pendapatan diterima di mukanya karena kita sudah melaksanakan hiburan untuk Renestiawan. Kemudian di kreditnya kita masukkan pendapatan sebenarnya. Itu kan ke comeback activity dan promotion activity. Untuk comeback activity, kita lihat di sini ada 27.500.000 di kredit, karena kan pendapatan bertambah di kredit. Dan yang terakhir adalah promotion. Pendapatan promotion sebesar 22.500.000. Jadi nanti total keseluruhannya adalah 50 juta, baik di debit maupun di kredit. Kalau sudah, bisa kita klik Save and New. Kita lanjut ke tanggal 22 Juli. Membayar teknisi untuk memperbaiki PC agency seharga 500.000 tunai. Tidak menambah masa manfaat komputer sehingga dicatat sebagai beban lainnya. Oke, kita ganti dulu tanggalnya jadi 22 Juli 2023. Description-nya membayar teknisi PC. Nah, di sini sesuai dengan keterangan soal, karena dia dicatat sebagai beban lainnya, bukan sebagai aset tersebut, maka bisa kita catat sebagai beban lainnya di debit. Karena kan beban kita bertambah untuk memperbaiki PC agensi sebesar 500.000. Selanjutnya, seperti yang sudah aku mention pada tanggal sebelumnya, yaitu tanggal 16 Juli, kalau dia kurang dari 650.000, maka kita akan pakai kas kecil. Karena dia hanya mengeluarkan sebesar 500.000, maka kita akan menggunakan kas kecil. Berarti di kreditnya adalah kas kecil, karena kita mengeluarkan uang untuk membayar teknisi PC tersebut. Kalau sudah, bisa kita klik Save and New. Kita lanjut ke tanggal 23 Juli. Perusahaan membeli tambahan perlengkapan entertainment secara kredit kepada salah satu pemasok, yaitu Pledis Entertainment Co. sebesar 1 juta rupiah. Maka kita ganti dulu, tanggalnya jadi 23 Juli 2023. Kemudian description-nya bisa kita masukkan, membeli tambahan perlengkapan. Nah, karena kita menambah perlengkapan, maka karena perlengkapan ini adalah aset dan bertambah di debit, maka akun di debitnya adalah perlengkapan entertainment sebesar 1 juta. Selanjutnya, karena kita membayarnya dengan menggunakan kredit, maka akan timbul yang namanya utang usaha. Sini sebesar 1 juta, dan jangan lupa untuk isi subsidiary ledger-nya sebagai Pledis Entertainment Co. Kalau sudah, bisa kita klik Save and New. Kita lanjut ke tanggal 25 Juli. Hype Corporation melakukan pengisian kas kecil dengan menggunakan kas tunai. Jadi di sini kita lihat dulu nih, dia menggunakan apa? Karena dia menggunakan fluctuating fund, kas kecil pada kas tunai. Dimana kalau misalkan fluctuating fund ini bisa saja pengisian kembalinya tidak sama dengan penggunaan dana. Tapi kalau misalkan kalian lihat di soal, kita nggak dikasih tahu mau isi berapa. Maka kita bisa isi sesuai dengan dana yang kita gunakan selama transaksi.
Pertama-tama bisa kita ganti dulu, date-nya jadi 25 Juli 2023. Description-nya melakukan pengisian kas kecil. Nah, di sini kalau misalkan kita isi kas kecil, berarti yang bertambah di debit adalah kas kecil. Karena kas kita bertambah, karena kita melakukan pengisian kembali. Nah, besarnya ini berapa? Besarnya ini kalian bisa lihat di transaksi yang menggunakan kas kecil. Nah, di sini untuk tanggal 16 Juli, dia kan sebesar 600.000. Kemudian yang kedua itu adalah di tanggal 22 Juli, sebesar 500.000. Nah, karena keduanya sama-sama menggunakan kas kecil, maka bisa kita tambah sebagai nominal dari pengisian kas kecil. Kemudian, kita lihat lagi di transaksi. Ternyata udah nggak ada untuk yang menggunakan kas kecil. Maka kita bisa tambahkan keduanya, sehingga kita memperoleh hasil sebesar 1.100.000. Kemudian, karena kita melakukan pengisian kas kecil, gimana kalau misalkan kita isi kas kecil itu kita akan menggunakan kas tunai. Maka ketika kita melakukan pengisian kas kecil, kas tunai kita akan berkurang. Sehingga nanti kas tunainya ada di kredit. Sebesar 1.100.000. Kalau sudah, kalian bisa klik Save and New. Jadi, kalau misalkan ada transaksi kas kecil, kalian harus memperhatikan dia ini menggunakan metode Impress Fund atau Fluctuating Fund. Karena nanti perlakuannya akan berbeda. Kita lanjut ke tanggal 26 Juli. Tanah lapang milik Hype Corporation Ltd di Grogol disewa oleh Depo Hana, di mana total uang sewa tanah adalah 1.500.000. Depo Hana melakukan pembayaran uang sewa secara tunai, dan perusahaan mencatat sebagai pendapatan lainnya. Kita ganti dulu untuk date-nya tuh jadi 26 Juli 2023. Description-nya adalah menyewakan tanah. Account pertamanya, di sini karena kita yang melakukan penyewaan kepada orang lain, berarti orang lain sewa tanah kita. Berarti kita akan menerima uang dari hasil sewa tersebut. Di mana di sini disebutkan bahwa uangnya diterima secara tunai. Maka di debit, kas tunai kita akan bertambah sebesar 1.500.000. Kemudian di soal mengatakan bahwa transaksi ini dicatat sebagai pendapatan lainnya. Kan kalau misalkan pendapatan itu kalau bertambah di kredit. Makanya di kreditnya adalah pendapatan lainnya sebesar 1.500.000. Kalau sudah bisa kita klik Save and New. Selanjutnya kita lanjut ke tanggal 28 Juli 2023. Akuntan perusahaan menemukan kesalahan pencatatan atas transaksi kepada Rena Setiawan yang seharusnya bukanlah comeback activity, melainkan concert activity. Concert activity lebih murah 5 juta dibandingkan dengan comeback activity. Atas selisih ini dilakukan penyesuaian terhadap piutang usaha dalam perusahaan. Nah, jadi di sini akuntan ini salah catat, berarti kita harus melakukan koreksi. Di sini, kalau misalkan teman-teman lihat untuk Excel yang tadi, kan tadi untuk comeback activity ini sebesar 22, maksudnya sebesar 27.500.000. Di mana ternyata dia salah catat, harusnya bukan comeback, tapi harusnya adalah concert. Di mana concert activity ini lebih murah 5 juta. Berarti untuk concert activity, nanti tinggal 27.500.000 kita kurang sama 5 juta. Nanti kurang sama 5 juta, kita dapat 22.500.000. Nah, ini nanti yang akan kita masukkan, yang akan kita adjust ke tanggal 28 ini. Kita ganti tanggalnya jadi 28 Juli 2023. Description-nya adalah jurnal koreksi atas Rena Setiawan. Untuk account number-nya, yang pertama, kan harusnya itu bukan comeback activity, tapi concert activity. Berarti kita harus hapus pendapatan yang sudah kita akui di tanggal sebelumnya. Berarti karena kita mau menghapus pendapatan, maka akun di debitnya adalah pendapatan itu sendiri.
yaitu yang kita mau hapus adalah comeback activity. Di sini, untuk comeback activity itu kan sebesar 27.500.000. Selanjutnya, harusnya itu adalah concert activity. Maka di sini kita masukkan di kreditnya adalah pendapatan concert activity. Nah, tadi kan kita udah hitung, di kreditnya adalah sebesar 22.500.000. Jadi kredit 22.500.000. Kalau teman-teman lihat, ini kan belum balance, masih ada selisih 5 juta. Nah, dia bilang selisih ini akan dilakukan penyesuaian terhadap piutang usaha. Di mana karena kita mengakui pendapatannya terlalu tinggi, sebesar 27.500.000, padahal seharusnya adalah 22.500.000, maka piutang usaha kita harus kita kurangkan. Kalau piutang usaha dikurang, berarti kan ada di kredit. Makanya di kredit nanti akan timbul piutang usaha sebesar 5 juta atas selisihnya. Dan teman-teman jangan lupa untuk isi subsidiary ledger-nya sebagai Rena Setiawan. Berarti kan kalau misalkan begini sudah balance. Kalau sudah, bisa teman-teman klik Save and New. Selanjutnya, kita bisa ke tanggal 30 Juli. Hype Corporation Ltd melakukan pelunasan utang secara keseluruhan kepada Big Hit Music Co. secara tunai. Di sini, kita ganti dulu tanggalnya jadi 30.07.2023. Description-nya melakukan pelunasan utang. Nah, kalau misalkan kita melakukan pelunasan utang, maka utang kita akan berkurang di debit. Itu. Makanya di debitnya ada utang usaha. Sebesar berapa? Kita lihat lagi di Excel-nya. Di Excel, Big Hit itu sebesar 123.601.600. Karena sebelumnya itu kita belum pernah melakukan penyesuaian atau melakukan pelunasan, maka di sini kita anggap masih full. Sebesar 123.611.600. Jangan lupa untuk isi subsidiary ledger-nya sebagai Big Music. Kemudian di kreditnya, karena kita melakukan pelunasan itu secara tunai, maka kita lakukan pengurangan terhadap kas tunai, karena kita melakukan pembayaran hutang. Kalau sudah, bisa teman-teman klik Save and New. Oke, teman-teman. Jadi di sini untuk transaksi umum kita atau jurnal umum kita itu udah selesai sampai tanggal 30 Juli. Sekarang yang harus teman-teman lakukan adalah seperti biasa. Teman-teman harus melakukan adjustment. Di sini untuk soal Hype Corporation ini memang lebih banyak teman-teman adjustment-nya. Jadi nggak seperti Laris Money Service. Maka yang pertama kita bisa ubah dulu. Voucher number-nya jadi ADJ strip 01. Untuk date-nya, kita bisa ubah jadi 31.07.2023. Description-nya bisa kita masukkan ADJ 01. Nah, jadi teman-teman, kalau misalkan biasa kita melakukan adjustment itu kan biasa satu nomor hanya untuk satu kategori ya, misalkan untuk asuransi aja. Tapi kalau misalkan di soal ini, untuk adjustment ini di satu nomor itu bisa ada beberapa adjustment. Seperti ini nih, seperti iklan, asuransi, dan sewa. Maka di sini kita bisa masukin nih, seperti biasa. Kita akan lakukan adjustment untuk iklan terlebih dahulu. Untuk iklan, ketika kita melakukan adjustment, pasti akan muncul yang namanya beban iklan, teman-teman. Karena kita sudah pakai selama bulan yang bersangkutan. Maka akan timbul yang namanya beban iklan. Kemudian, teman-teman lihatnya itu dari mana? Kalian bisa lihat dari Excel. Jadi Excel yang kemarin itu sudah mencakup secara keseluruhan. Jadi nanti teman-teman nggak perlu hitung satu persatu lagi. Kita lihat untuk yang advertising. Di sini untuk depresiasi per bulannya kan 2.777.778 gitu. Nah, ini adalah yang kalian masukkan ke Accurate. Kita masukkan dulu sebesar 2.777.778. Nah, kemudian di sini kalau misalkan kita mau adjust iklan, berarti kan ada yang berkurang di kredit. Yang berkurang adalah iklan dibayar di muka. Sebesar yang sama sesuai dengan beban iklan. Nah, jadi untuk adjustment untuk beban iklan udah selesai, kita lanjut ke asuransi.
Asuransi juga sama, teman-teman. Kita akan akui yang namanya beban asuransi. Jadi untuk beban-beban ini adalah yang sudah kalian pakai selama bulan Juli. Caranya sama, kalian bisa lihat di Excel. Di sini untuk insurance sebesar 833.333. Ini yang akan kalian masukkan ke Accurate 833.338. Kemudian di kreditnya adalah asuransi dibayar di muka. Kayak gini. Kalau sudah, kita bisa lanjut ke sewa. Untuk sewa, caranya sama. Jadi kalau misalkan untuk ketiga akun prepaid ini, ketika kalian melakukan adjustment itu caranya sama, teman-teman. Untuk akunnya pun sama. Tuh. Beban sewa ini, kita bisa lihat di Excel-nya, sebesar 2.500.000. Kita masukkan 2.500.000. Dan di kreditnya adalah sewa dibayar di muka sebesar 2.500.000. Nah, nanti teman-teman bisa lihat nih, debitnya tuh sekitar 6 juta. 111.116. Kalau sudah, maka adjustment yang nomor 1 kita sudah selesai dan kita bisa lanjut ke adjustment yang nomor 2. Nah, di sini kita akan melakukan perhitungan penyusutan aset tetap yang dimiliki oleh Hype Corporation Ltd. Kita ganti tanggalnya jadi 31.07.2023. Kemudian untuk description-nya kita bisa masukkan ADJ02. Nah, teman-teman, di soal ini juga berbeda dengan soal-soal sebelumnya, di mana untuk Hype Corporation ini dia memiliki beberapa aset tetap. Kayak yang teman-teman bisa lihat nih. Jadi dia punya 4. Ada tanah, bangunan, mobil agensi, dan juga peralatan recording. Nah, nanti untuk depresiasinya kalian harus catat satu persatu dari keempat aset ini. Kita mulai dulu dari bangunan. Teman-teman jangan lupa ya, kalian tidak perlu melakukan adjustment terhadap tanah. Itu jadi walaupun dia fixed asset, nggak perlu didepresiasi. Jadi kita lanjut ke yang bangunan. Untuk bangunan, ketika kita melakukan depresiasi, pasti akan timbul yang namanya beban penyusutan atau beban depresiasi. Yang pertama, kita isi dulu dari bangunan. Nah, untuk nominalnya, teman-teman bisa lihat lagi nih ke Excel, ke yang bangunan. Di sini kalian harus fokus terhadap yang kuning nih, yang depresiasi per bulan. Sebesar 8.437.500. Berarti kita isi 8.437.500. Dan di kreditnya kalau misalkan depresiasi kan akumulasi ya. Berarti di sini kita klik yang akumulasi penyusutan bangunan. Nah, kayak gini. Kemudian kita lanjut ya teman-teman ke depresiasi selanjutnya. Di sini ada mobil agensi. Berarti kita masukin dulu nih mobil agensi beban depresiasinya. Nah, kita lihat lagi di Excel itu dia sebesar 8.984.375. Kita masukin 8.984.375. Dan kita masukin akumulasinya. Nah, jadi sebenarnya nih caranya sama aja, teman-teman. Tapi mungkin aset yang dimiliki itu lebih banyak. Jadi kalian akan masukin lebih banyak akun. Dan kita lanjutin ke beban depresiasi terakhir, yaitu peralatan recording. Di sini sebesar 600.000. 600.000. Dan jangan lupa untuk akumulasinya. Kalau sudah, teman-teman bisa klik Save and New. Nah, kita lanjut teman-teman ke nomor 3. Pendapatan bunga yang diterima oleh perusahaan dari bank lain adalah 150.000 dengan biaya administrasi sebesar 20.000 dan pajak bunga sebesar 3%. Di sini untuk date-nya kita ganti jadi 31.07.2023. Description-nya adalah ADJ03. Nah, di sini account-nya kayak biasa, pastinya kita akan mencatat biaya administrasi. Yang pertama, kita masukin dulu biaya administrasi bank sebesar berapa? Sebesar 20.000. Nah, kemudian kita masukin juga nih pajak bunganya. Untuk pajak bunga, kita akan catatnya itu sebagai biaya bunga. Sebesar 3%. 3% dari 150.000.
Maka teman-teman bisa hitung nih. 150.000 kita kali dengan 3%. Dapat 4.500. Ini yang akan dimasukkan ke biaya bunga. Nah, selanjutnya, kalau misalkan teman-teman perhatiin, untuk pendapatan bunga kita kan 150.000. Beban biaya administrasi kita 20.000 dan pajak bunga kita adalah 4.500. Berarti masih nggak balance kan teman-teman. Nah, caranya ini adalah kalian bisa kurangin 150.000 dikurangin dengan 20.000 dan dikurangin dengan 4.500. Itu yang nanti akan dimasukkan ke dalam bank lain. Karena kan namanya juga kita menerima pendapatan bunga ya dari bank lain. Gitu. Jadi nanti akan ada akun bank lain itu sebesar selisihnya, yaitu sebesar 125.500. Dan di kreditnya adalah pendapatan bunga. Jadi ini caranya sama kayak yang soal sebelumnya. Kalian harus hitung satu persatu terlebih dahulu. Kalau sudah, bisa kita klik Save and New. Nah, di sini kita masuk ke adjustment yang nomor 4, pajak bunga bank kakao sebesar 20.000, tarif pajak 5%, dan biaya administrasi 4% dari pendapatan bunga. Nah, di sini teman-teman sama kayak soal sebelumnya, tapi bedanya adalah kita kan udah dikasih tahu nih pendapatan bunganya 150.000. Tapi untuk yang nomor 4 ini kita cuma dikasih tahu pajak bunganya 20.000 dan biaya administrasinya ini adalah 4%. Kita belum tahu nih berapa pendapatan bunganya. Kita ganti dulu date-nya jadi 31/07/2023, description-nya ADJ 04. Nah, kita hitung dulu ya teman-teman di Excel. Di sini untuk ADJ 04-nya, untuk pajak bunga adalah sebesar 20.000. Ya, sebesar 20.000. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat lagi. Nih, 20.000. Nah, kita mau hitung nih pendapatan bunganya itu berapa. Caranya adalah 20.000 ini kalian bagi dengan 5%. 5% ini kita peroleh dari tarif pajaknya. Tarif pajaknya kan 5% ya. Karena tarif pajaknya 5%, maka harus kita bagi dengan 5%. Nanti dapat pendapatan bunganya yaitu 400.000. Itu caranya. Kemudian kita hitung lagi nih, sekalian kita hitung biaya administrasi. Caranya adalah pendapatan bunga kita kali dengan 4%. 4% ini diperoleh dari biaya administrasinya. Dapat 16.000. Maka kita bisa balik lagi ke soal. Di sini kita masukin dulu nih teman-teman biaya administrasi bank. Tadi kan 16.000. Kemudian kita masukin pajaknya atau biaya bunga sebesar 20.000. Dan kita masukin untuk bank kakaonya. Sebesar selisihnya 400.000, kita kurang 16.000, kita kurang 20.000. Nanti kita akan dapat 364.000. Dan sisanya akan masuk ke pendapatan bunga sebesar 400.000. Kalau sudah, bisa kita klik Save and New. Selanjutnya kita masuk ke adjustment yang terakhir. Perlengkapan entertainment yang dimiliki oleh perusahaan pada akhir bulan adalah 61 juta. Kita ganti date-nya jadi 31/07/2023. Description-nya adalah ADJ 05. Untuk akun yang pertamanya, sebelum kita masukin, kita harus cek dulu nih, berapa sih saldo perlengkapan entertainment kita. Caranya bisa ke list terlebih dahulu, chart of account, jangan lupa untuk di-refresh. Di-refresh, kita lihat yang perlengkapan entertainment. Dia adalah sebesar 61.600.000. Sedangkan yang masih dimiliki adalah 61 juta. Berarti yang sudah kita pakai sebesar 600.000. Kita masukkan beban perlengkapan entertainment. Kemudian sebesar 600.000. Dari selisih antara yang ada di chart of account dengan yang tersisa di perusahaan.
Dan di kreditnya adalah perlengkapan entertainment sebesar 600.000. Kalau sudah, bisa kita klik Save and New. Nah, maka transaksi kita sudah selesai, teman-teman. Tadi kalian harusnya bisa klik Save and Close saja. Tapi kalau yang udah terlanjur, nggak apa-apa, bisa klik Cancel. Karena transaksi kita udah selesai, kita bisa lihat untuk jurnalnya dulu ya. Ke Reports, Index to Reports. Kemudian kita bisa lihat yang General Ledger dan All Journals. Nah, di sini kita bisa masukin aja dari 01.06.2023. Punya nggak perlu diganti dan bisa kita klik OK. Ya, kita bisa lihat ke bawah. Sebesar tuh. Sini. Kalau misalkan kalian ada perbedaan di belakangnya itu nggak masalah ya, teman-teman. Tapi kurang lebih untuk jurnalnya adalah seperti ini. Ya. Kalau sudah, kita bisa ke reports, index reports, kemudian bisa klik yang financial statement, dan balance sheet standar. Kita bisa masukin as of-nya 01.07.2023. Dia akan dapat sebesar segini. Maka kalau misalkan sudah selesai, berarti untuk pembahasan soal Hive Corporation sampai di sini aja. Semoga kalian mengerti. Jika kalian ada pertanyaan, bisa langsung tanya ke aku atau ke Ko Ricardo. Good luck untuk kuisnya, teman-teman. Thank you dan see you.